Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 Agustus tahun 2022. Puji Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kita semua rasakan hingga di pagi hari ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu sepanjang malam kami tidur sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan dapat mengubah hidup kami untuk kami boleh beroleh janji-janji-Mu. Khususnya kami boleh ada dalam kerajaan-Mu waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 12 Agustus 2022 dengan judul Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada tipu daya dosa. Itu adalah ilah dunia yang memperdaya dan membutakan dan menuntun ke arah kebinasaan. Iblis tidak datang menyusun rentetan pencobaan sekaligus. Ia menyamarkan pencobaan mirip kebaikan. Ia mencampur hiburan-hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan dan menipu jiwa-jiwa. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan mereka. Ini hanya bagian dari penipuan. Ini adalah seri kedok neraka iblis. Jiwa-jiwa yang terperdaya berjalan satu langkah, kemudian bersiap untuk berikutnya. Akan lebih menyenangkan untuk mengikuti kecenderungan hati sendiri daripada berdiri bertahan dan melawan sindiran pertama dari musuh yang cerdik itu dan menutup pintu masuknya. Aduh, betapa senangnya iblis mengawasi umpannya diambil begitu cepat dan mengamati jiwa-jiwa tengah berjalan di jalan yang dipersiapkannya. Ia tidak ingin mereka berhenti berdoa dan memelihara tugas-tugas keagamaan, karena ia akan menggunakan mereka lebih berhasil dalam pelayanannya. Ia menyatukan siasat penyesat dan jerat-jerat tipunya dengan pengalaman dan profesi mereka. Dan demikianlah pekerjaannya amat berhasil. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri lebih teliti dan memeriksa lebih saksama dalam terang firman Allah. Apakah saya baik atau apakah saya busuk dalam hati? Apakah saya telah dibarui dalam Kristus? Atau apakah masih berhati hawa nafsu dengan berpakaian baru dari luar? Tempatkan diri Anda di pengadilan Allah dan melihat sesuai dengan terangnya apakah terdapat dosa tersembunyi, kejahatan maupun berhala yang tidak Anda korbankan. Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti. Periksa lebih saksama. Jadi saudara, kita mungkin boleh menyembunyikan kesalahan dari manusia, dari mata manusia. Tetapi kita tidak dapat menyembunyikan kesalahan dari mata Tuhan. Itulah sebabnya, seperti kata Raja Daud, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Tanpa kita menyuruh Allah menyelidiki kita, saya yakin bahwa Allah sudah mengenal siapa kita. Itulah sebabnya pekabaran pagi hari ini mau mengajak kita
Apakah kita mau dengan jujur mau mengakui, mau berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku, agar supaya dengan demikian kita membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita hari demi hari. Biarlah pekabaran di pagi hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahwa kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dan di sana akan kasih karunia Allah itu akan besar dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pekabaran pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya yang kami peroleh di hari ini, di awal atau mengawali hari ini, adalah bahwa kami mau berkata kepadamu, ya Tuhan, selidikilah hati kami. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan mengetahui kami adalah umat berdosa, dan ketika kami datang kepadamu dengan jujur mengakui kesalahan kami, maka kasih karunia-Mu yang begitu besar akan meliputi kehidupan kami. Biarlah pekabaran hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu berjalan dengan Engkau. Apabila kami menghadapi tantangan, masalah, Tuhan ada di sana. Apabila kami bahagia oleh karena sukacita, biarlah kiranya sukacita itu disempurnakan hanya di dalam Yesus saja. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.